Ya, teman-teman, ini adalah bagian kedua ya di tanggal terakhir penutupan market untuk tahun 2024, tanggal 30 berarti teman-teman ya. Dan mohon maaf apabila belakangan hari ini untuk update saham agak telat tampil teman-teman ya, mohon maaf banget gitu ya. Nanti mungkin kita akan stabilkan lagi untuk updateannya ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, baik yang sudah lama, yang sebelum nama ini diganti ya dari saham gocap ke update saham ID, dan bagi yang baru juga terima kasih ya teman-teman. Serta terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan like, terus memberikan support subscribe, support share kepada teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Terus untuk komentar juga luar biasa teman-teman. Tanpa teman-teman video ini tidak akan bermanfaat. Serta yang telah memberikan super thanks ya, luar biasa. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Dan yang penting yang telah mendoakan saya, mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjut. Kata teman kita jangan lama-lama katanya ya untuk pembukaannya. Baik teman-teman ya. Ada akro nih kemarin sempat dibahas untuk istilahnya untuk dividennya ya. Hati-hati dengan dividen trap. Teman kita nyangkut di 115 sama 126. 115 buat di area atas semua ya. Target saya ke 114 ya pertama ya. Nah, ini teman untuk target dulu deh. Untuk target dulu ternyata 114 adalah salah satu target saya, dan 128 adalah target saya juga. Ini sebenarnya ini target yang sudah saya targetkan itu sudah tercapai teman-teman waktu tanggal 23 ya. Cuman kalau teman-teman pada ngambil di atas lagi ya nggak menjadi masalah teman-teman ya. Mungkin dividen teman-teman nanti dapat dividennya ya sekitar berapa persen tuh, sekitar 20 persenan ya. Untuk kalau harga sekarang itu teman-teman dapat gainnya untuk dividennya itu 20 persenan ya. Nah teman-teman nanti mungkin target yang paling atas di 158 teman-teman ya untuk targetnya, kita cek nanti ke belakang. Nah sementara ini teman-teman ternyata akro ini dimanfaatkan sama Bandar Poren untuk jualan. Perhatikan ya, Bandar Poren jualan pasti si AG teman-teman nih. Yang jualan si AG nggak? Ya si AG lagi jualan ya, si AG jualan tapi CC sudah ngambil. Nah ini kabar baiknya apa, si CC sudah mulai ngambil. Apakah akan digantikan sama si CC? Nah pertanyaan kan itu ya. Sementara ini kan ya bandar si akro ini ada si AG ya. Apakah diambil sama si CC atau tetap si AG? Ternyata per hari ini si CC sudah masuk ya, mudah-mudahan sih digantikan ya. Jadi nanti digantikan ke agak teratas ya. Mungkin ini untuk penjualan si AG, tapi kecenderungan nanti ke atasnya diteruskan sama si CC ya, mudah-mudahan ya. Nah sesuai dengan yang kita kebicaraan kemarin, ternyata si AG baik foreign ataupun lokal berhasil menjual barang-barangnya ke teman-teman kita ya. Perhatikan berapa kenaikannya, 61% ya. Jadi si AG itu luar biasa ya. Dengan adanya dividen teman-teman ya, si AG ini memancing teman-teman kita untuk masuk. Ternyata betul kepancing, dan akhirnya nanti teman-teman bisa kalau tidak naik lagi contohnya ya, teman-teman tetap tanggal 3 Januari dapat sekitar 20 persenan ya. Nanti hati-hati aja dividen trap ya, yang kemarin sempat kita bicarakan ya. Kalau sekarang di penutup di 109 ya bisa ke area sekitar 20 persenan ya, bisa ke area 188 ya. Kalau saya menandakan penurunan ke angka 91 ya teman-teman, itu untuk area penurunan saya ya. Dan mudah-mudahan sih kalau diturunkan tidak lebih daripada 81 ya. 81 adalah target penurunannya mungkin ke sini ya. Andaikan dia dibawa ke bawah lagi mungkin bisa ke area ke 63 lagi ya, ke harga si ekor hijau. Tapi ekor hijau harus ketemu dulu. Yang mudah-mudahan setelah dividen trap dia menembus PR-nya dulu deh gitu kan. Nah untuk bandar lokal cenderung dia pembuangan sedikit karena si AG juga sedikit teman-teman, cuma 3.200 gitu ya ngejualnya juga. Terus istilahnya teman-teman si Forex sudah berhasil dengan baik dia menjual di harga atas. Nah teman-teman kita yang nyangkut di berapa nih? Di angka 115 sama 126 kemungkinan kejemput teman-teman. Cuman teman-teman nanti mungkin kejemputnya habis dividen trap ya, ataupun sebelum dividen trap sih mudah-mudahan bisa ketemu gitu ya. Cuma target saya itu di 114 ini ada target kenaikannya, di 128 juga target kenaikannya, dan terakhir di angka 158. Masih ada nggak ke atasnya? Udah 158 aja teman-teman, itu harga tertingginya ya 158. Nah mudah-mudahan bisa ke situ teman-teman untuk akro ini, karena dia
secara fundamental belum terlihat jelas ya ini ya. Apakah ini hanya gimmick aja gitu pembagian dividen itu kan atau memang dia sudah melakukan keuntungan yang luar biasa teman-teman. Kadang-kadang seperti itu teman-teman, untuk menarik retail untuk masuk itu dengan dividen teman-teman ya, dan betul-betul terpancing teman-teman kita mulai di atas ya. Tapi mudah-mudahan dengan habis dividen trap dia langsung harus di up ke atas lah gitu teman-teman, pingin di up ke atas gitu. Oke, untuk Akros seperti itu ya teman-teman. Ada PSAB nih. PSAB kita lihat PSAB mana PSAB. Nah teman-teman, PSAB cenderung dia sudah menembus PR-nya ya di angka 236 ya. Ya kita hapus aja. Satu lagi, kalau sudah ketemu sama shadow-nya cuman ada tarikan dari bawah ya, tekanan dari bawah untuk ke atas gitu ya. Ini di 209 sudah hampir dikit lagi ketemu sama shadow ya. Tapi tenang teman-teman, dia tanda-tanda kenaikan sudah ada. Sekarang dalam kondisi downtrend dulu, biarkan aja. Ternyata rencana dia sideways atas tidak berjalan dengan baik ya. Cenderung si banda yang saya takutkan, yang saya bicarakan itu ketika saya khawatirnya itu ketika dia sideways atas, malahan dia dijebloskan ke area yang tadi saya hapus ya. Nah cenderung ini si bandar foreign si bandar lokal ini yang atas, yang hijau itu cenderung jualan ya. Terakhir itu jualan dia. Nah ini sebenarnya lokal juga ikutan, si bandar foreign juga ikutan jualan, tapi terendingnya dia masih ngambil teman. Perhatikan ya, bedanya dengan bandar lokal cenderung dia terus jualan tapi tidak ngambil barang. Tapi untuk si foreign cenderung dia mempertahankan di area 225 teman-teman ya. Saya pikir sih kemarin mau tektokan aja gitu ya, ternyata waduh ini langsung jeblos ke angka 236, langsung dijebloskan lagi, bisa melewati harga yang saya gariskan ya. Ternyata garis di sini juga ditembus sama dia ya. Nah itulah teman-teman, bandar itu tidak bisa diprediksi sama kita, maka jangan tanya teman-teman besok naik atau tidak ya. Yang penting kita sudah tahu di mana penurunannya dan nanti teman-teman akan melakukan apa. Nah itu yang harus kita ketahui ya. Nah ini harga wajarnya 105, kalau sekarang harga 234, berarti kan sekarang masih dalam posisi mahal banget teman-teman ya. Tapi saya menarikkan tetap ke 424 untuk PSAB ini ya. Kita lihat sekarang, lihat posisinya untuk PSAB. Ya, PSAB itu kan kemarin harga termahalnya di sini ya, di 400-an teman-teman, karena sudah ketemu lagi 400. Maka saya pikir sih kalau dia ke bawahin, betul teman, harus ke bawahin dulu. Tapi jangan sampai ke 82 juga gitu kan ya. Ya mungkin bisa di area sinilah teman-teman, di angka 209 gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bisa ke arah situ ya. Tapi saya punya cuma di 83 doang, gimana dong teman-teman nih. Di sini sebenarnya cenderung rapih teman-teman ini. Ya cenderung rapih. Coba di sini ada nggak? Siapa tahu ada gap kecil gitu ya. Yang nggak saya lihat. Oh di sini ada. Kita gedein dikit deh. Mudah-mudahan ada celah dikit aja teman-teman ya untuk tanda penurunannya. Oh ini ada teman dikit nih, dikit ya, ini dikit banget nih. Di angka berapa ini si ekor merah ya? Di angka 174 teman-teman ya. Sini ada nggak? Nah sini juga ada si ekor merah teman-teman. Kalau digedein mah kelihatan belas teman-teman ya. Nih ini ekor merah di angka 201 ya. Mudah-mudahan tidak ketembus lah ya. Mudah-mudahan hanya ke angka 208 aja lah ketembusnya ya. Biar jangan terlalu jauh juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin bisa ke arah situ ya. Apa udah itu udah ketembus? Belum kan harga kan cuma di sini aja nih ya. Mudah-mudahan tidak ketembus, tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman di angka 246 ya. Tinggal tunggu aja emas 10-nya di bawah kanan lagi. Mungkin itu akan bertanda ke atas. Kalau di sini gagal semua teman-teman ya. Ya area sini gagal semua, cuma bisa naik ke angka 349 itu dengan shadow saja teman-teman, tidak tembus dengan body. Artinya masih ada tanda-tanda kenaikan lagi. Ini juga ada tanda kenaikan teman-teman di angka 320 teman-teman. Di sini juga ada, ini gap bukan? Ini gap juga sama teman. Artinya kemungkinan naik ke sini bisa teman-teman. Sekali aja deh di angka 305 ya. Itu area untuk kenaikannya. Banyak dari sini juga ada teman-teman, di angka 315 juga ada area kenaikan dia. Kita ambil yang tersingkat dan terlihat jelasnya aja ya. Oke teman-teman, untuk PSAB sementara ini bandar lokal ini jualan, cuman bandar foreign setelah jualan ada pengambilan ya.
Kita lihat untuk tanggal 30-nya ada si CC teman-teman sama BK ngambilnya jualan nggak? CC ngambil 83 jual 10 ya. Masih banyak. AK ngambil 86 jual 39. Lumayan banyak juga ya. BK ngambil 57 keluar 1,7. Artinya si BK juga masih ngambil ya teman-teman. Jadi masih pengambilan masih banyak. Nah ini mudah-mudahan si poren yang nahan di sini ya tidak kemana-mana ya. Mudah-mudahan sih tektokan lah teman-teman di 244 ya, jangan sampai lepas daripada itulah. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas ya. Mudah-mudahan tidak tembus lagi di 209-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman untuk PHSB, karena kalau berdasarkan hitung-hitungan harga wajar sih ini masih dalam posisi mahal sekarang. Jadi wajar kalau dia diturunkan ke angka 105 atau ke 83 juga nggak jadi masalah. Kita ukur deh berapa persen dia kenaikannya. Penurunannya. Udah 47% teman-teman ya. Biasanya diangkat dikit lah, mudah-mudahan ke angka 247 atau ke tengah-tengahnya lah 262 gitu ya, mudah-mudahan ke arah situ ya teman-teman kekatannya. Jadi mudah-mudahan si PSAB ini tidak longsor lagi ya teman-teman ya. Maksudnya bandar lokal juga, bandar poren juga sudah mulai ngambil. Kalau bandar poren cenderung sih dia agak lumayan berat juga ini. Nggak apa-apa teman-teman, namanya juga saham ya. Kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya naik ya. Kalau nggak keduanya paling sideways gitu teman-teman ya. Kita harus memakluminya untuk PSAB ini. Oke teman-teman, ini udah ketembus MA200-nya, udah mulai ketembus ya. Lanjut teman-teman, kita ada nano. Kita lihat nano. Ini garis yang saya gariskan sudah ketembus teman-teman, si nano ini. Tengah 30. Foreign nggak ada, domestik. Ada XC teman-teman ya. Ini papan akselerasi kan? Nano itu. Tunggu sebentar teman-teman ya. FCA akselerasi benar teman-teman ya. Garis yang saya gariskan waktu kemarin penurunannya sudah ketembus, maka kita akan hapus. Ini udah lama teman-teman ya. Ini garis penurunan satu lagi di angka 16 belum ketembus. Ini garis kenaikannya sudah ketembus 24 teman-teman ya. Ke atas apakah ada lagi? Perhatikan. Nah, ada di 33 teman-teman ya. Ini yang saya gariskan di 33. Nah, tapi sebelum mencapai 33 teman-teman ya, ini kita hapus dulu ya, karena sudah ketembus si nano ini ya. Nah, sebelum teman-teman perhatikan ke 33-nya, lihat dulu teman-teman area penurunannya. 1119, 2 nih, ini gap 20. Jadi ini setiap dia arah di penurunan sini teman-teman. Saya kasih garis deh biar teman-teman pada sengaja saya kasih garis teman-teman ya. Ini adalah area penurunannya, hati-hati. Bahkan terdalamnya itu ada di angka 16 teman-teman ya. Kalau target 33 ya silahkan lagi ya teman-teman, karena MA10 juga masih dalam posisi uptrend. Jadi kalau posisi MA seperti ini biarin aja setelah MA ya. Cuman saya peringatkan kembali ya teman-teman ya, hati-hati ketika sudah naik ya. Ini udah naik berapa persen nih? Baru 37%, 36 ya, masih santai ya teman-teman lah. Masih bisa lah ketika 3 teman-teman ya. Ini juga udah golden cross ya waktu di tanggal berapa, 27-nya. Dan kabar baiknya lagi si poren sudah mulai si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi pada tanggal 30. Mana ini? Nah, cuman sayangnya teman-teman kita pada ngambil ya, kadang-kadang suka FOMO seperti inilah teman-teman. Nanti jangan khawatir teman-teman, kalau mau ngusir dulu teman-teman kita, maka dia akan diturunkan kembali ya. Tapi sini terdeteksi barang lokalan sudah ngambil sekitar 7 ribuan. Bisa nempel di CP teman-teman, atau enggak di kakak atau enggak di SQ ini ya. Yang nempelnya si bandar lokal ini. Yang mudah-mudahan dengan bandar lokal masuk juga ini bisa dipertahankan. Apabila dia turun biarkan aja. Kalau dia turun meninggalkan jejak di kepala merah, itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau dia meninggalkan jejak di kepala kembar teman-teman, artinya penutupan sekarang sama buka besok sama, terus dikebawahin, nah itu kan jadi si kepala kembar ya. Kalau besok open gap up di 27, mungkin kebawahin itu akan lebih aman, karena dia akan mencapai ke harga 27 teman-teman untuk nano ini ya.
Jadi kenaikannya ini kemarin sudah dijual lagi sama Bana Lokal, tapi cenderung sekarang diambil lagi sama Bana Lokal ya. Nah, karena teman-teman kita sudah mulai pada ngambil, apabila dia diturunkan ke bawah lagi dan meninggalkan jejak seperti gini lagi teman-teman, artinya dia mau ke atas lagi. Bisa jadi bisa ke angka 33 teman-teman untuk target selanjutnya. Tapi untuk penurunannya sudah terlihat jelas teman-teman ini ya. Bisa ke level 16 ya. Cuman kalau selagi sekarang uptrend ini ya ikutin aja MA-nya teman-teman ya. Untuk si Nano ini. Ada GGRM, gudang garam rokok-rokokan nih. Di Januari ini mau naik lagi cukai katanya teman-teman ya. Ini untuk gudang garam ini udah saya kasih apa ini? Nah, harga wajar teman-teman nih. Harga wajar gudang garam itu sekarang di 10.000. Ini 13.000 teman-teman. Artinya kalau berdasarkan harga wajar ini dalam posisi mahal. Nah, teman-teman nanti teman-teman selain daripada itu teman-teman perhatikan dulu. Nah, ini si gudang garam ini posisinya di mana? Nah, lihat 10 tahunan dia dalam posisi murah banget teman-teman. Jadi di harga 13.000 ini selama 10 tahunan itu harga terendahnya. Kemarin waktu tahun 2023 harga terendahnya hanya di harga murahnya ya, di harga 16.000. Tapi sekarang itu sudah mulai harga murah banget selama 10 tahunan ya. Ingat selama 10 tahunan ya. Jadi sekarang lagi posisi murah. Dan diperlihatkan teman-teman, bandar lokal dan peran cenderung akumulasi. Artinya apa? Artinya mereka ingin ngambil barang-barang di bawah ya. Mungkin ketika mau average dia tidak cukup, akhirnya dia harus mengambil lagi barang di bawah ya. Untuk mengaverage nanti kalau average sudah cukup, dia ketika dia harga itu kecenderungannya dia tidak akan ketinggalan banget gitu harganya ya. Bisa jadi dia harganya masih di bawah gitu ya. Sejak tanggal berapa nih? Tanggal 15 November mereka ngambil ya, baik lokal ataupun foreign. Jadi akumulasi lagi banyak. Jadi teman-teman yang nyangkut juga santai saja. Target saya itu ke 16.000 teman-teman untuk si gudang garam ini ya. Nah, apakah tanda-tanda kenaikannya ada? Ada teman-teman, perhatikan di angka 13.738. Itu adalah area-area kenaikan. Kalau ke bawahnya saya tidak punya karena sudah mentok teman-teman, udah mentok. Ini giliran daripada bandar teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan MA10 sudah mulai di bawah candle. Jadi tanda-tanda kenaikan ke atasnya sudah ada. Tanda-tanda kenaikannya sudah ada teman-teman. Di sini apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman, perhatikan teman-teman di angka 1400. Itu adalah area kenaikan ya. Kita gedein dikit, siapa tahu di sini saya nemu. Ya, saya nemu satu teman-teman di angka 15425-an ya. Disitulah area kenaikannya. Dan yang terkecilnya juga ada teman-teman ya. Nih di area 16.275-an ya. Tapi saja hanya mengadakan ke angka 16.550-an lah teman-teman ke area sini. 16.000 ya. 16.560-an lah untuk target gudang garam ini ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan di situ ya. Itu juga target ini juga tidak terlalu jauh teman-teman dari harga berapa nih ya. Ini enggak terlalu jauh teman-teman dari harga murahnya lah. Ini harga murahnya kan di sini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah sini ya teman-teman untuk gudang garam ini. Karena sejak tahun 2019 dia cenderung downtrend ya. Makanya kemarin kalian di up lagi langsung up ke atas ya. Langsung up ke atas. Kalian mau langsung di ke atas itu ternyata dia malah berbalik arah ke bawah lagi, mengikuti garis penurunannya ya. Tapi untuk saat ini MA10 sudah mulai masuk di bawah candle ya. Apakah ada tanda-tanda penurunan? Perhatikan teman-teman, untuk penurunannya ada gap ya. Di angka berapa? Di angka 12.060-an ya. Ini cenderung aman. Sudah ada satu lagi teman-teman ya. Ini area penurunannya di angka 13.115-an ya di situ ya. Jadi ini juga MA10-nya memang sudah mulai di bawah karena tapi lagi menuju ke bawah. Artinya ini masih bisa kecenderungan untuk downtrendnya masih ada. Tunggu mungkin area-area di sekitar 1.200-an teman-teman ya. Siapa tahu dikasih ke 1.200 dan si MA10-nya sudah mulai di bawah candle kembali. Mungkin itu adalah tanda-tanda kenaikan dia karena ada penurunan sudah ada di angka 12.000-an teman-teman untuk gudang garam. Dan ini harga wajar cuma 10.000 kan teman-teman ya untuk kuartal 3 ini. Lanjut, ada WIMM ya, WIIM gitu ya, apa WIM ya, WIM ini. Ada WIM. WIM juga ini teman-teman
Perhatikan WIM juga sama lagi diambil sama Bandar Poren ya. Bandar Poren lagi ngambil bagus-bagusnya. Cuman si Bandar Lokal terus ngejual. Artinya ini barang-barang Bandar Lokal diambil sama Poren ya. Perhatikan ini sudah ketembus ya teman-teman di angka 800-nya ya. Kita hapus aja ya karena udah ketembus. Terus ini area penurunan juga sudah ketembus teman-teman nih ya. Kita hapus aja ya. Nah, kita akan bikin titik yang baru ya. Ini adalah area penurunan teman-teman ya di 602. Ini juga dalam posisi downtrend. Maka kita akan lihat di manakah arah untuk kenaikannya. Perhatikan teman-teman di angka 820. Itu ada si kepala merah kecil teman-teman ya. Nah, di angka sini juga sama teman-teman, di angka 739 itu adalah area kenaikannya. Target masih di angka 959. Target saya lebih tinggi daripada harga wajarnya di 876 teman-teman ya. Kalau berdasarkan harga wajar ini cenderung menurun teman-teman untuk EPS-nya ya. Ini dalam posisi downtrend, maka teman-teman berhati-hatilah, bisa jadi dia ke angka 603 ya. 603 apa 599 ya. Ini adalah area untuk penurunannya. Walaupun istilahnya si Bandar Lokal ngejual, tapi tetap si Bandar Poren tetap ngambil ya. Terakhir dia masih ngambil 31,6 juta, tapi si Bandar Lokal terus ngejual ya. Kalau perhatikan teman-teman dari tanggal 3 Desember 2 Desember deh, tanggung ya. Ada kecil soalnya di situ. Nah, untuk porennya kita lihat siapa yang ngambil. Ada si OD, CC, XAPD. Cenderung sih ini bandar-bandar lokal yang nyaru jadi pada poren gitu kan. Cuman di sini si OD lumayan ngambil 50.000 lot ya. Kalau si CC yang ngambil, saya makin percaya dia akan ke atas teman-teman. Kalau CC yang ngambil tidak terlalu banyak ya, kemungkinan mungkin hanya sekapingan sedikit-sedikit aja gitu ya. Smart Money juga sudah mulai ngumpul ya, udah bagus. Tinggal tunggu MA10 nya di bawah candle dan MA10 cenderung ke bawah. Artinya harus tetap hati-hati teman-teman ya. Karena area yang harus diwajib dikunjungi sekitar 502-an ya. 502 itu area wajib dikunjungin. Oke, untuk WIM seperti itu ya. Ada MMIX teman-teman ya. Udah bagus teman-teman untuk MMIX teman-teman. Kenapa teman-teman suka tertarik dengan yang namanya kenaikan yang sangat tinggi begini? Kenapa? Ya karena dulu saya juga begitu teman-teman. Mungkin kalau pemburu ARA ya mungkin mereka sudah tahu cara ngeburunya bagaimana. Dia akan beli di harga terakhirnya teman-teman ya. Tetapi dia pagi-pagi hari biasanya suka langsung dijual di harga belum stabil. Andaikan dia ke bawah sekitar 1 atau 3 menit, dia ke bawah langsung dia average. Nanti ketika ada pantulan ke atas dia langsung jual. Kadang-kadang tidak lama-lama teman-teman, kayak pemburu ARA hunter ini. Cenderung dia walaupun diinapkan ya, hanya sehari aja, tidak lama-lama ya. Jadi cenderung besok mau istilahnya mau untung mau rugi besok biasa langsung dijual gitu kan. Ataupun anak-anak scalping yang sudah nunggu ini udah masuk ke bottis dia nih. Ini baru naik sekitar 2 kali, yang bocor jatah 1 kali lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini target kenaikan sudah diterjemput teman-teman ya. Yang kemarin kita bicarakan target kenaikannya ternyata sudah kejemput. Tetapi kita pindahkan ya ini ke area ke penurunannya ke 97. Nah, ini adalah area penurunan 97. Terus area 80. Ini adalah wajib dikunjungin teman-teman, antara 97 sama angka 79. Apakah kapan ke bawahnya gitu ya. Kalau teman-teman melihat MA10 masih berada di bawah candle, artinya dia masih mau uptrend teman-teman ya. Nah, besok contohnya pas pembukaan market ya Januari gitu ya. Kalau dia membentuk si kepala kembar, hati-hati dia mau ke bawahnya agak dalam dikit. Tetapi kalau dia membentuk si kepala merah teman-teman, artinya dia mau ke bawah juga, cuman kecenderungan naiknya ada teman-teman. Kecenderungan naik untuk menembus lagi si kepala merahnya itu akan ada. Makanya target untuk MMIX ini ada di 154 teman-teman saya ini ya. Nah, apa alasannya lagi? Ya teman-teman lihat bandar lokal sudah mulai akumulasi. Jadi harga tertinggi ini ternyata si bandar lokal berusaha penahan. Bandar Poren bagaimana? Bandar Poren cenderung masih ada di dalam. Sejak kemarin jualan tanggal 17 ternyata ngambil lagi tanggal 18-19 ya. Cenderung dia masih ada di atas teman-teman, masih punya barang ya. Dia cenderung jual beli aja teman-teman, dia tidak investing teman-teman untuk bandar itu ya. Tapi kalau tidak ada bandar ya cenderung si sahamnya akan sideways aja gitu ya. Jadi untuk MMIX ini sebenarnya target sudah tercapai untuk yang target kenaikan. Tapi untuk 15 nih
target itu sebenarnya sudah tercapai ya teman-teman ya di tanggal 17 bulan 12. Cuman kalau teman-teman karena banyak yang beli lagi ya akhirnya ini akan memberikan bagaimana kelanjutannya. Kalau saya sudah menargetkan ke angka 154 teman-teman ya. Itu mau turun lagi ke bawah kayak mau dia langsung naik ke atas kayak saya tidak masalah. Yang penting besok mau candle hijau ataupun merah saya tidak masalah. Yang penting saya punya target 154 aja ya sobat teman-teman ya. Terus penurunan kemana? Ke 97 sama terakhirnya mungkin contohnya di 50 gitu ya. Nah teman-teman sudah punya risiko untuk trading planningnya teman-teman. Ketika teman-teman sudah ngambil di atas di sini 131 gitu teman, ataupun di bawahnya gitu ya. Teman kita ngambil di MMBX harga berapa ini ya? Nah teman-teman 125, kalau 125 deh kalau nggak salah yang ngambilnya ya, di angka 125 ya teman kita itu ya. Nah teman-teman sebenarnya sudah untung ke 130 gitu teman-teman ya. Siapakah yang berhasil di bursa? Orang-orang yang bersyukur teman-teman ya. Dia sudah 1%, 2% juga ya udahlah saya take profit nanti besok lagi. Tapi kalau udah 1 miliar kan udah lumayan. Itu pertanda orang-orang yang bersyukur di bursa itu kadang-kadang seperti mereka cenderung berhasil ya teman-teman ya. Walaupun beli di harga tinggi tapi dia tidak pernah melupakan strateginya. Ketika dia turun akan melakukan apa, ketika dia naik juga akan melakukan apa, sudah tahu. Oke, sekarang tidak naik, besok saya akan tunggu contohnya gitu ya. Bila mana dia turun ke level contoh 97, maka saya akan langsung average. Mungkin harga saya akan di tengah. Ketika ada istilahnya putar balik lagi, maka saya akan langsung jual di harga 1 atau 2 tick di atasnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ataupun pas turun ke bawah, saya akan cut loss seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman trading planningnya seperti apa. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan teman-teman ngambil, teman-teman sudah tahu saya mau take profit di harga berapa, saya mau jual di harga berapa, dan saya mau lepas di harga berapa sudah tahu. Dan begitu pun dengan penurunannya saya akan saya akan cut loss, saya akan average atau saya akan biarkan. Contoh saya akan biarkan ketika dia turun ke 96. Tapi saya akan average di angka 81. Kapan average-nya? Mulai nanti emas sebelumnya di bawah candle lagi. Nah seperti itu teman-teman. Kalau sekarang kan lagi posisi uptrend, maka ikutin aja karena si bandar lokal juga sudah mulai ambil teman-teman. Perhatikan bandar lokal dari tanggal 27 teman-teman ya. 27 sampai tanggal 30 diambil lagi sama bandar lokal. Ada BQ, IU ya teman-teman, sudah pada ngikut ya. Ada NI, ada CP, ada PMG. Ini yang akumulasinya cenderung broker lumayan teman-teman dia. Dia sebagai bandar di MME ini ya. Mudah-mudahan si MME sampai target yang kedua berarti ya ini. Ini kan target pertama sudah bagian target yang kedua teman-teman di sini ya. Mudah-mudahan bisa kesampai ya. Kita lihat MME ini dalam posisi seperti apa ya. Kita lihat di sini. MME benar kan? Kalau banyak kan sangat. Nah ini adalah salah satu emiten yang sebenarnya sudah diterjunkan teman-teman ya. Jadi emiten ini sudah diterjunkan dan sudah diserahkan kepada mekanisme pasar ya istilahnya gitu kan. Jadi sudah di bandar disilahkan lah gitu. Saya sesudah up, nah sekarang lagi dikembalikan ke pasar dan dia cenderung sudah melampaui harga terendahnya gitu ya. Nah sekarang si bandar sudah mulai mempermainkan lagi. Makanya teman-teman bila mana si MME akhirnya bisa menembus lagi ke atas ya, fix itu bandar yang nguasain. Tetapi nanti teman-teman bila si MME hanya bisa menembus area tengahnya di sini 3/4 175 dan cenderung dia ke bawah lagi, maka teman-teman targetnya jangan jauh-jauh setelah ini. Teman-teman hanya perlu di 175 aja untuk kenaikannya. Apabila dia menyentuh 175-nya atau 200, dia ke bawah lagi. Dia akan cenderung seperti itu. Dia akan bermain di antara 200 sama di angka 46 contoh atau ke 50 gitu ya. Karena saya pikir sini pernah jatuh ke harga FCA kalau nggak salah teman-teman. Kalau nggak salah betul ya. MMF apa yang jatuh MMF? Oh bukan teman-teman nih. Ini pernah jatuh ke 50. Artinya suatu saat dia akan ke 50 teman-teman. Sorry. MPIX apa yang saya juga nyatat kok teman-teman ya. Untuk untuk saham yang ada ek-eknya banyak soalnya. Nah teman-teman cenderung ini emang si bandar lokal juga masih ada di dalam. Jadi teman-teman untuk MMEX ini kemungkinan ke atasnya ada ya teman-teman ya. Kita akan ukur sih berapa persen dia naiknya ya. Cenderung masih aman teman-teman, tidak akan kena suspend ya, masih cenderung aman teman-teman ya.
Ini jadi bahan lokal masih ada di dalam. Kemarin ngambilnya 2 hari, tapi bahan lokal juga masih ada di dalam. Artinya kecenderungan untuk up ke atasnya ada, teman, untuk up ke atas, untuk dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Dan apabila besok meninggalkan jejak seperti ini lagi, maka dia akan turun kembali, tapi akan melanjutkan kenaikannya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi ke bagian ketiga. Sekian dan terima kasih. Ciao.